Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan uraian, untayan, pembacaan kitab Sahih Bukhari, hadis-hadis yang dimana Sahih Bukhari ini isinya hadis sahih wal banget, sahih wal banget.
Jadi nggak bisa diraguin lagi tuh hadis Sahih Bukhari. Jadi apa yang ada di kitab ini itu sahih wal banget. Jadi kita bisa amalkan, bisa kita terapkan, bisa kita jadikan hujjah di dalam hidup kita. Sahih wal banget, saking sahihnya. Nah, makanya alhamdulillah Ustaz Ali udah ngajarin ke kita nih. Jadi pada saat kita mendengarkan beliau membacakan kitab Sahih Bukhari, kita bayangin, Bapak Ibu sekalian, bayangin ada Nabi Muhammad di depan kita. Karena yang dibaca ini untayan kata hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin. Tanamin kerinduan di hati kita. Tanamin. Jadi kan ketika Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah ngomong di depan para sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad itu keseluruhannya ada yang nunduk, ada yang ngeliatin, gitu. Macam-macam cara sahabat Nabi Muhammad ngedengerin iman Nabi Muhammad ketika beliau bersabda. Ada yang nunduk ini. Jadi ketika Nabi Muhammad ngomong gitu, ketika Nabi Muhammad bersabda, itu para sahabat ada yang nunduk. Saking apa? Saking nikmat, saking takjub, saking syahdu itu mendengarkan untayan daripada lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak sedikit juga dari sahabat yang ngeliatin gitu. Makanya ada beberapa hadis riwayat khususnya di di kitab Syama'il Muhammadiyah itu di situ isinya menerangkan bagaimana bentuk wajah Rasulullah, matanya Rasulullah, hidungnya Rasulullah, bibirnya Rasulullah, alisnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah. Karena itu sebagian sahabat ngeliatin itu. Makanya Husnul sendiri bilang itu dari awal sampai akhir liatin itu Ali Murtad itu. Ganteng juga ya, Masya Allah. Keren. Orang yang membaca Quran, orang yang membahas untayan Rasulullah, untayan kata Rasulullah itu bercahaya wajahnya. Masya Allah. Makanya jangan sampai dilepas nih beliau ya, jangan sampai dilepas gitu. Hadir. Karena yang dibaca juga bukan kitab sembarangan. Bukan kitab sembarangan, Sahih Bukhari. Jadi mudah-mudahan Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, dan kita semua digolongkan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, usul hadir di sini sendiri sebenarnya ada 3 niatan, dan 3 niatan ini adalah sebagai asas kita sebagai nahdiyin, agar nahdiyin ini selalu berjalan dan selalu berkesinambungan sampai akhir masa. Dan 3 asas ini atau 3 niatan ini adalah cara agar perkumpulan kita itu bisa langgeng dan istiqomah. Apa yang pertama? Yang pertama adalah silaturahim. Apa? Silaturahim, nyambung rasa apa? Rahim, kasih sayang. Jadi nyambung rasa kasih sayang. Jadi kita hadir lantaran memiliki landasan cinta gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya cinta ibu-ibu, saya cinta bapak, semua yang hadir lantaran Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan tertolak dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan langgeng sampai nanti di akhirat. Jadi perkumpulan kayak gini, persaudaraan yang diikat dengan didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perkumpulan, itu ikatan yang akan abadi sampai akhirat nanti. Makanya perkumpulan kayak gini alhamdulillah insyaallah kita dikumpulin lagi bersama Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, dan kita menjalin silaturahim juga itu mengaplikasikan af'alnya Allah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang di antara kalian, berkasih sayanglah di antara kalian terhadap sesama, man fil ardi, terhadap orang yang ada di bumi, terhadap siapa-siapa yang ada di bumi. Kita mesti punya rasa kasih sayang terhadap orang yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit akan mencintai kalian, yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Siapa yang ada di langit? Allah beserta para malaikatnya.
Jadi kalau kita mau dapat yang namanya kasih sayang Allah, ya kita mesti terapin atau kita tebarkan atau kita aplikasikan rasa kasih sayang terhadap sesama kita. Jadi jangan sampai ada sifat benci di hati kita, jangan ada sifat dengki, sifat hasud di hati kita. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi hasud nih Bu, atau hasad. Itu kalau boleh Husnul definisikan, hasad itu adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, ini hasadnya. Melihat tetangga beli motor, dia meriah. Padahal tetangga yang beli motor. Melihat tetangga yang lagi beli mobil, dia dikirim masuk UGD. Masya Allah. Melihat tetangga beli rumah, dia umumnya musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saking hasadnya itu di hati itu, waliyadzubillah min dzalik. Dan sifat hasad itu sendiri bahayanya. Hadirin sekalian, kata Nabi, iyyakumul hasad fa innal hasada yaqulul hasanat kamisli yaqulun narul hatab. Ketahuilah, sungguh sifat hasad itu yaqulul hasanat, membakar, memakan apa? Pahala-pahala kebaikan. Seperti halnya api membakar kayu bakar. Kita pernah melihat, mungkin yang pernah dulu hidup di kampung atau masih sekarang pun ngerasain, kita suka nyari kayu tuh Bu, Pak, nyari kayu ditumpuk-tumpuk terus dibakar, habis yang tersisa apanya Pak? Abu. Begitupun amalan ibadah kita, kebaikan kita. Kalau ada sifat hasad di hati kita seperti itu tuh, naudzubillah min. Gimana cara ngalaminnya? Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib ngajarin tuh. Yang pertama, agar sifat hasad di hati kita hilang adalah mendeteksi dini kepada siapa kita benci, kepada siapa kita hasad. Biasanya kan kita kalau tahu tuh kepada siapa kita gedek gitu. Gue gedek sama dia nih, sombong, lagu. Misalnya gitu, nah berarti sudah terdeteksi terhadap bulan bin bulan, terhadap bulanah binti bulanah, sudah terdeteksi. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah jangan tampilkan sifat hasad kita di depan orang yang tadi kita benci. Kan biasanya kalau orang udah gedek mah ya borok ngobrol, ngeliat mukanya aja ogah. Gitu. Ngeliat mukanya aja ogah kalau orang udah gedek gitu tuh. Lewat ya kan. Ada dia kalau sini ya. Saking nggak mau ngeliat mukanya tuh, itu saking gedek itu. Nah jangan kayak gitu tuh, jangan tampilin. Tapi apa diganti? Ya udah ramah aja, tabasan. Jadi senyum aja gitu, senyum, silaturahim tetap disambung tuh, silaturahim. Jangan sekali-kali kita mau kesini silaturahim. Kata Nabi la yadkhulul jannata qatim, nggak bakal masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nauzubillah min. Makanya tetap silaturahim tuh. Nah cara yang terakhir, kalau cara ini bisa kita amali, insya Allah sifat hasad yang ada di hati kita itu terkikis dan lama-lama hilang. Apa? Yaitu mendoakan dia yang tadi kita benci, yang kita gedek, dengan doa-doa yang paling terbaik. Ibu-ibu, bapak-bapak bangun malam, sholat tahajud, angkat tangan. Ya Allah, saya gedek dengan dia ya Allah. Panjangin umurnya ya Allah, berkahi hidupnya ya Allah, limpahkan rezekinya ya Allah, tambahin lagi rumahnya ya Allah, tambahin lagi mobilnya ya Allah. Doa-doa yang terbaik. Bisa kira-kira bisa? Insya Allah. Kalau bisa begitu, insya Allah sifat hasad yang ada di hati kita hilang. Biar apa sih hidup? Biar tenang. Kita ini hidup nyari tenang, nyari gelisah, nyari susah. Pasti nyari tenang kan? Hidup nyari tenang, mati pun pengen tenang. Kita nggak ninggalin masalah. Itu kan kita pengen. Di rumah tangga juga pengennya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mutmainnah, biar tenang, hidupnya tenang. Yang tenang itu orang yang tenang yang nggak ketergantungan terhadap orang lain. Dia nggak ngaruh terhadap pujian dan hinaan orang lain. Kalau kata Gus Dur, orang yang masih berpengaruh dengan pujian dan hinaan seseorang itu masih jadi hamba amatiran. Kata Gus Dur gitu. Ini sama-sama ngutip kalam Gus Dur nih, Ustaz. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk gerbongnya Gus Dur ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pasti karena kita di NU pasti. Gitu jadi ibu-ibu. Jadi biar
sifat hasad yang di hati kita tuh hilang, biar hidup kita tenang gitu. Nah ini silaturahim, nyambung rasa, nyambung yang namanya kasih sayang. Jangan sekali-kali kita menghina orang lain, mencela orang lain itu. Tadi tuh Ustaz Ali udah nyampein hadis di Sahih Bukhari. Hakikatnya seorang muslim, orang yang beragama Islam, al musliman salimal muslimun min lisani wa yadihi. Orang nih hakikatnya seorang yang beragama Islam adalah dia yang bisa menjaga muslim lainnya dari lisan dan perbuatannya. Dengan lisan dia nggak menghina, nggak mencaci maki, nggak mengkafir-kafirkan, nggak membid'ah-bid'ahkan, nggak ngerendahin orang lain. Nggak begitu tuh. Hakikatnya seorang muslim nggak begitu. Jadi selamat orang lain dari lisan kita dijaga. Nabi bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diam. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong sama orang, kira-kira omongan kita ini nyakitin hati dia nggak? Gitu. Dipikirin gitu. Kalau dikira bakal nyakitin, walaupun omongan baik nih. Omongan baik misalnya apa namanya ngobrol misalnya harus minimal gak bisa beli motor, gak bisa beli mobil, sedangkan dia orang pengangguran, gak kerja, bokeh lah, kan miris hati dia. Iya. Ada juga yang kadang apa namanya, alhamdulillah apa namanya, gue udah nikah punya anak 2, yang diajak ngobrol masih jomblo gitu ya. Masih jomblo, kadang suka miris juga kan jomblo. Curhat ya. Kadang suka miris juga yang jomblo gitu. Kadang suka miris gitu. Nah begitu maksudnya itu kan omongan baik ya. Nah, harus dinikmati maksudnya kan. Cuma kan kira-kira omongan itu nyakitin dia kagak. Kalau dikira kagak, orangnya asik-asik aja gitu. Ya udah silakan. Kalau dikira kita belum kenal dia, ya hati-hati. Mendingan aulias, mendingan diam gitu. Bapak Ibu sekalian. Terus Nabi juga bilang, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat manusia di dalam menjaga lisannya. Ya Masya Allah, ngomongin lisan ini dasar ya. Imam Abdullah bin Al-Haddad tuh banyak sampai detail ngomongin tentang lisan doang. Nih, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat manusia di dalam menjaga lisannya. Mungkin kalau zaman sekarang saat itu rada berkembang. Apa salamatul insan fi hifdzil ibham? Selamatnya manusia di dalam menjaga jari-jarinya nih. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan asal-asal masang status gitu. Status apapun kalau kita dapat berita, dapat apa namanya kabar yang kita belum tahu kebenaran, jangan sekali-kali kita langsung share. Ditanya dulu, tabayun dulu. Di NU itu ada tabayun dulu, tanya dulu, ini bener apa kagak nih gitu. Ini bener apa kagak? Ditanya dulu. Kalau benar baik, ya share deh silakan. Kalau kagak, jangan deh. Gitu. Pun kalau belum tahu, deh mendingan di skip lah, deh mendingan di stop aja udah, gitu. Dilupain aja, begitu. Jadi biar apa sih? Kalau kita nih men-share berita yang belum tahu kebenarannya, apalagi itu berita hoax, gitu, berita bohong, Insya Allah, itu kita menanamkan dosa jariah. Orang mah amal jariah ya, ini mah dosa jariah. Itu selama ada itu status kebohongan di Facebook kita, di Instagram kita, di Twitter kita, selama itu dosa kita ngalir. Dosa kita nih dapat dosa tuh ngalir sampai kita mati dikubur. Kalau masih ada terus tuh jariah dosa. Alhamdulillah min. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Di grup-grup kan biasanya Bapak Ibu apa namanya masuk grup tuh dapat berita yang kita belum tahu kebenaran, udah skip aja, lupain aja deh, gak usah dibaca. Kadang suka apa bikin pusing pikiran gitu ya, bikin pusing kepala. Apa udah lah, nyari yang enak-enak aja lah. Watak dasar seorang yang waras itu pasti nyari yang enak-enak, bener nggak? Nyari yang enak-enak, nyari yang tenang, nyari yang nikmat. Nggak bakal dia nyari kesusahan, permusuhan apalagi. Nggak bakal. Watak dasar seorang yang waras begitu. Gitu. Nggak bakal dia mau memprovokasi orang, menghasut orang, terus membongkar aib orang lain. Nggak bakal. Watak dasar seorang yang waras. Beda lagi kalau orang yang nggak waras ya. Silahkan deh kalau yang waras. Jangan diikutin ya Pak Bu. Kalau ada orang
dia suka membongkar aib orang di depan orang banyak lagi. Jangan diikutin, jangan diikutin. Walaupun di majelis, ibu-ibu, maaf nih, bapak ibu kalau datang ke pengajian, terus dai-nya atau ya pendakwahnya dia nyampe yang diomongin membongkar aib orang lain, menghasut orang, tinggalin. Iya beneran tinggalin, ngapain? Sekarang gini, kita datang ke pengajian apa yang kita cari? Ketenangan, ketentraman. Kita udah banyak masalah di rumah tangga sama orang sekitar. Kita datang ke majelis tuh pengen hidup kita tenang, dapat arahan untuk lebih dekat lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih bisa menilai diri sendiri, bukan menilai orang lain, bukan, tapi lebih bisa menilai diri sendiri agar mengenal diri. Orang yang mengenal diri maka dia akan mengenal Tuhannya. Orang yang kenal dirinya maka dia bakal mengenal Tuhan. Jadi dia sibuk akan aib-aib sendiri, nggak pusing, nggak ribet dengan aib-aib orang lain. Jadi yang bikin diri sendiri, aib diri sendiri. Jadi kerjanya istighfar, introspeksi diri, saban hari gitu. Nggak bikin aib orang lain. Gitu. Begitu ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi kalau ada pengajian gitu, usul sarannya tinggalin. Kita datang ke majelis itu biar dapat rahmatnya Allah, bukan dapat amarahnya Allah, bukan. Biar kita tuh semakin ramah, bukannya semakin marah. Kita datang ke pengajian tuh biar hidup kita, hati kita semakin ramah, semakin lembut, bukan semakin marah. Gitu. Kalau kita hadir pengajian, pulang ke pengajian, hati kita makin marah, makin gede sama orang, Anda tanya tuh pengajian itu. Ya udah. Di rumah sakit-sakitan juga masih. Mantap. Banyak orang yang sehat, Allah nggak kasih kesempatan dia untuk hadir ke pengajian. Makanya bersyukur Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan apapun bisa hadir ke pengajian. Kerjaan dulu udah diri dirinya aja yang kelamaan kita bukan. Ya mudah-mudahan Allah kasih kebahagiaan di Bapak Ibu. Insya Allah. Jadi semua yang hadir pengajian, hadir majelis, insya Allah dapat kebahagiaan. Kata Nabi, ma min yadhkurun Allah illa haffat anhumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat bihimus sakinah wa yadhkurunahum Allah biman indah. Siapa-siapa orang yang kumpul muwajahah, nongkrong kalau kata orang sekarang, dia nyebut nama Allah, berzikir nyebut nama Allah, nuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ngaji bahasa kita mah, illa haffat anhumul malaika, tanpa terkecuali perkumpulan tersebut dinaungi oleh para malaikatnya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita punya pengajian nih, saban minggu dijagain sama polisi, dijagain sama pas pampres, pengajiannya aman apa kagak? Aman. Ini yang jaga lebih dari itu, Bu, Pak. Malaikatnya Allah lebih sakti daripada polisi, lebih kuat daripada pas pampres, lebih hebat daripada Kopassus. Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ini yang jagain kita. Illa hafat anhumul malaika. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apa? Allah mencurahkan rahmah, kasih sayang Allah. Dari rahmah ini itu gabungan dari dua sifat, Bapak Ibu sekalian. Sifat rahmannya Allah dan sifat rahimnya Allah. Nah, sifat rahmannya Allah itu semua makhluk dapat tanpa terkecuali. Sifat rahmannya Allah, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, orang Islam, non Muslim, itu dapat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Emang dikata orang-orang Kristen, dia mintanya sama salib, sama Yesus, yang ngasih rezeki siapa? Kalau bukan Allah. Allah yang ngasih rezeki. Siapapun gitu. Orang ahli ibadah, orang maksiat dikasih rezeki, itu lantaran rahmannya Allah, tapi tidak dengan rahimnya Allah, Pak. Rahimnya Allah itu khusus buat orang-orang pilihan Allah. Siapa orang pilihan Allah? Orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pilihan utamanya. Jadi kalau kata Ustaz Mansur tuh, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Dia mau ngapa-ngapain, libatin Allah Subhanahu wa taala, mengaji,
Karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang di rumah, yang rumah tangga, yang dagang, yang usaha, yang apapun aktivitasnya, bapak-bapak juga yang dagang, yang usaha, yang ojek, yang kerja, semuanya aktivitasnya niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Duhai Allah, hanya Engkau maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhomu ya Allah yang aku minta. A'tini, ya Allah kasih aku mahabbataka, cintamu, wa ma'rifataka, dan ilmu untuk lebih dekat lagi kepadamu. Jadi kalau ibu mau ngelakuin aktivitas apapun itu, perbaiki niatnya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Apal? Tanya sama guru kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi gitu tuh silaturahim yang pertama. Yang kedua adalah silatul ilmi. Apa silatul ilmi? Ngaji. Ngaji sama siapa? Yang sanad keguruannya, yang sanad keilmuannya nyampe sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi gitu silatul ilmi, ngaji. Ngaji kepada siapa? Guru yang sanad keguruan, yang sanad keilmuan yang nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di NU itu begitu. Alhamdulillah di NU begitu. Ya saja, alhamdulillah jadi nyambung. Kita ngambil ilmu ke guru kita Ustaz Ali Murtado. Beliau dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika nanti di yaumul hisab kita ditanya, engkau bisa sholat dari siapa? Dari Ustaz Ali. Ustaz Ali dapat dari gurunya sampai Nabi Muhammad, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dapatnya dari Google, dapatnya dari media sosial tanpa tabayun ke guru yang kita punya, itu bakalan terputus ya saja. Iya, makanya kalau kita punya guru, ya alhamdulillah kita dapatnya ilmu dari media sosial. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man wala wa aliman au muta'aliman. Dunia ini beserta isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah, kecuali zikir, orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang punya andil atas berdirinya majelis zikir. Paham Ibu ya Pak ya? Kecuali orang yang berzikir dan orang yang punya andil atas berdirinya majelis zikir. Wa aliman, dan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Au muta'aliman, atau orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang ngaji. Jadi kita begini ini mengaplikasikan agar Allah jauhkan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menjauhkan dari laknatnya, pasti Allah kasih kesebalikan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini silatul ilmi. Jadi ngaji itu gimana keadaannya dipaksain, Bu. Itu kalau kata orang-orang soleh terdahulu, andaikan mayat yang di dalam kubur dibangkitkan lagi, itu tempat yang pertama kali dia datengin majelis zikir, majelis ilmu, majelis ta'lim gini. Di sini kuburan apa namanya? Kober. Ya, kober. Allah misalnya punya kuasa untuk membangkitin nih yang ada di kuburan itu, dibangkitin. Sekarang misalnya mereka pada datang kemari tuh. Yang di mari pada kabur. Yang di mari pada kabur. Iya, takut. Jadi begitu tuh Pak. Jadi kalau andaikan orang yang udah meninggal dibangkitin, tempat yang pertama kali dia samperin majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat seperti ini, bakalan rame nih. Karena tahu faedahnya ketika dia ada di dalam kubur, baru sadar gitu, baru sadar. Di dunia emang iya asik-asik aja, enjoy aja, kan nggak tahu belum ada balasannya gitu. Nah dalam kubur ketahuan tuh faedahnya, fadilahnya majelis zikir, majelis ilmu, dahsyat yang luar biasa. Apalagi ada sholawat di dalamnya, ada baca maulid itu, Nabi hadir, baca sholawat itu banyakin. Jadi pas sholawat biar hajat-hajat kita dikabul, ada caranya ibu bapak sekalian. Caranya begini, jadi nggak langsung kita ngarepin agar hajat kita dikabul. Yang pertama adalah kita baca sholawat, kita niatkan atau kita maksudkan karena apa? Karena Allah pun bersolawat. Apa kalimatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta para malaikat bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kita maksudkan seperti itu. Kita tanaman kalau kita sholawat kita ngikutin Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersolawat lantaran kita terima kasih kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Imam Bushiri beliau bilang di kitab Burdahnya yang tadi kita baca di awal, Muhammadun dzikruhu rawwan li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Nabi Muhammad dzikruhu, nyebut namanya, bersalawat kepadanya, rawhun. Rawhun itu apa ya? Bikin hati tenang lah, memang itu. Bikin hati tenang. Li anfusina, biar jiwa-jiwa kita tenang. Muhammadun syukruhu, Nabi Muhammad kita bersyukur, terima kasih sama beliau. Fardun 'alal umami, wajib bagi umatnya. Masalahnya kita mau nggak dianggap sebagai umatnya? Ya pasti mau deh. Nah, kita wajib tuh bersyukur kepada kanjeng Nabi dengan cara apa? Kita bersolawat tadi. Kita terima kasih sama Nabi ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Lantaran engkau aku dikasih rahmat, lantaran engkau aku bisa ngaji, lantaran engkau aku bisa hidup yang nikmat. Gitu. Lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu agar Rasulullah memberikan kita syafaat. Jadi yang pertama kita bersalawat lantaran Allah bersalawat, kita ngikutin Allah. Yang kedua kita berterima kasih lantaran kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Baru yang keempat, sebutin hajat masing-masing. Sebutin hajat ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya begitu. Saya sakit ya Allah. Ngadep gitu ke Allah, ke Rasulullah, bertawajud gitu. Jadi banyakin sholawat. Nah, Rasul pengen sampaikan ada di hadis, kalau kita baca sholawat ini maka kita wajib dapat syafaat Nabi Muhammad. Itu Rasul yang bilang. Apa kalimat sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Hafal Pak Bu? Insyaallah. Ikutin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Orang yang baca sholawat ini maka dia wajib dapat syafaat, kata Nabi. Kita ngarepin syafaat ya, yang kita harapin apa yaumul qiyamah? Syafaat Nabi. Maka kalau kita baca sholawat itu tadi wajib tuh, otomatis kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Yakin pasti kita dikasih syafaat sama Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Catatan nanti ya, minta catatan nanti sama sahabat Ismail ya. Ntar usul share ke beliau, ntar biar dicatetin gitu. Gitu. Gimana? Oh, langsung tulis ya. Ya, kita lihat ini salawatnya. Harus dong, harus gitu-gitu. Ini salawat apa namanya? Yang diajarin sama Rasulullah langsung soalnya.
Al-maq'ada. Ada al-muqarraba. Muqarraba. Indaka al-maq'ada al-muqarraba. Indaka yaumal qiyamah. Dibaca ibu ya, dibaca di sholat atau kapan aja, atau ibu sambil masak atau bapak sambil ngelakuin aktivitasnya gitu dibaca itu. Jadi kata Nabi, wajibat lahu syafaat, maka dia wajib dapat syafaatku kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya ibu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah dan Nabi Muhammad ridho kita semua. Ini yang kedua, silatul ilmi, ngaji. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi asas kita agar selalu perkumpulan kita ini langgeng dan istiqomah. Tadi yang pertama silaturahim, yang kedua silatul ilmi, yang ketiga silatul ruhi, nyambung rasa terhadap orang-orang yang sudah tiada. Sama siapa? Sama keluarga kita yang sudah tiada, orang-orang soleh. Terlebih lagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nyambung dulu. Makanya kita perkumpulan gini, nah di gini alhamdulillah, makanya bersyukur, tawasulan, yang ngaji, sholawatan, wajib pokoknya jadi orang yang itu mantap, lengkap soalnya di dalam majelis lengkap. Ada, ya ada ilmunya, ada sholawatnya, ada zikirnya, lengkap. Gitu. Ada tawasulan, nyambung ke orang-orang soleh, luhur orang soleh. Jadi apa namanya? Ada kalimat inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Kalau kita nyebut atau membaca manaqib orang-orang soleh, maka turun rahmat Allah, maka turun rahmat orang-orang soleh. Apalagi kalau kita nyebutin kisahnya penghulunya orang soleh, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti turun ke dalam nih kitab Sahih Bukhari ini, udah otomatis turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sih, yakinnya sampai begitu kau itu yakin, harus yakin. Yakin yang dibaca kitab Sahih Bukhari, terus maulid, wajib deh, nikmat deh. Jadi alhamdulillah nih, biar ruh kita tersambung terhadap ruh-ruhnya orang soleh, tersambung dengan ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah itu namanya shalawat Jibril. Shalawat Jibril itu shalawat yang dibaca oleh malaikat Jibril. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pernah diijazahin sama istrinya Habib Ahmad Bafaqih Tempel Malang. Dulu waktu ziarah Rasul sana tuh ketemu langsung tuh sama istrinya, istri keduanya. Beliau tuh punya 3 istri. Rasul ketemu sama istri keduanya. Rasul nanya-nanya, Habib Ahmad Bafaqih ini kan ya maaf secara fisik cacat kakinya. Tapi beliau punya guru. Siapa gurunya? Langsung Rasulullah dan Nabi Khidir alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan Nabi Khidir. Langsung gurunya beliau berdua tuh, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man wala wa aliman aw muta'aliman. Dunia ini beserta isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dzikrullah, kecuali zikir, orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang punya andil atas berdirinya majelis zikir. Gitu. Paham Ibu ya, Pak ya? Kecuali orang yang berzikir dan orang yang punya andil atas berdirinya majelis zikir. Wa aliman, dan orang-orang alim, orang-orang berilmu, atau muta'aliman, atau orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang ngaji. Jadi kita begini ini mengaplikasikan agar Allah jauhkan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menjauhkan dari laknatnya, pasti Allah kasih kesebaliknya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini silatul ilmi. Jadi ngaji aja Bu. Gimana keadaannya dipaksain Bu. Itu kalau kata orang-orang soleh terdahulu, andaikan mayat yang di dalam kubur dibangkitkan lagi, itu tempat yang pertama kali dia datengin majelis zikir.
majelis ilmu, majelis taklim gini. Di sini kuburan apa namanya? Kober. Kober. Ya, kober. Allah misalnya punya kuasa untuk membangkitin nih. Yang ada di kuburan itu dibangkitin. Sekarang misalnya mereka pada datang kemari tuh. Yang di mari pada kabur. Yang di mari pada kabur. Iya, takut. Jadi begitu tuh Pak. Jadi kalau andaikan orang yang udah meninggal dibangkitin, nanti tempat yang pertama kali dia samperin majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat seperti ini bakalan rame nih. Karena tahu faedahnya ketika dia ada di dalam kubur baru sadar gitu, baru sadar. Di dunia emang iya asik-asik aja, enjoy aja, kan nggak tahu belum ada balasannya gitu. Nah dalam kubur ketahuan faedahnya, fadilahnya majelis zikir, majelis ilmu, dahsyatnya luar biasa. Apalagi ada sholawat di dalamnya, ada baca maulid itu Nabi hadir. Baca sholawat itu cukup banyakin. Jadi pas sholawat biar hajat-hajat kita dikabul, ada caranya ibu bapak sekalian. Caranya begini. Jadi nggak langsung kita ngarepin agar hajat kita dikabul. Yang pertama adalah kita baca sholawat, kita niatkan atau kita maksudkan karena apa? Karena Allah pun bersholawat. Apa kalimatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah beserta para malaikat bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nah kita maksudkan seperti itu. Kita tanamin kalau kita sholawat itu kita ngikutin Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersolawat lantaran kita terima kasih kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Imam Bushiri beliau bilang di kitab Burdah yang tadi kita baca di awal, Muhammadun dzikruhu rahman li anfusina Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Nabi Muhammad dzikruhu nyebut namanya, bersalawat kepadanya, rauhun. Rauhun itu apa ya? Bikin hati tenang lah memang gitu. Bikin hati tenang gitu. Li anfusina, biar jiwa-jiwa kita tenang gitu. Muhammadun syukruhu, Nabi Muhammad kita bersyukur, terima kasih sama beliau. Fardun 'alal umami, wajib bagi umatnya. Masalahnya kita mau nggak nih dianggap sebagai umatnya? Ya pasti mau deh. Nah kita wajib tuh bersyukur kepada kanjeng Nabi dengan cara apa? Kita bersalawat tadi. Kita terima kasih sama Nabi Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Lantaran engkau aku dikasih rahmat, lantaran engkau aku bisa ngaji, lantaran engkau aku bisa hidup yang nikmat. Gitu. Lantaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu agar Rasulullah memberikan kita syafaat. Jadi yang pertama kita bersalawat lantaran Allah bersalawat, kita ngikutin Allah. Yang kedua kita berterima kasih lantaran kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Baru yang keempat sebutin hajatnya masing-masing. Sebutin hajatnya. Ya Allah, ya Rasulullah, saya begitu. Saya sakit ya Allah. Ngadep gitu ke Allah, ke Rasulullah, tawajud gitu. Jadi banyakin sholawat. Nah, Rasul pengen sampaikan ada di hadis kalau kita baca sholawat ini maka kita wajib dapat syafaat Nabi Muhammad. Itu Rasul yang bilang. Apa kalimat sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Apa Pak Bu? Insyaallah. Ikutin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Orang yang baca salawat ini maka dia wajib dapat syafaatku, kata Nabi. Kita ngarepin syafaat ya, yang kita harapin apa yaumul qiyamah? Syafaat Nabi. Maka kalau kita baca salawat itu tadi wajib tuh, otomatis kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Yakin pasti kita dikasih syafaat sama Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Catatan nanti ya, minta catatan nanti sama sahabat Ismail ya. Ntar usul share ke beliau, ntar dia dicatatin gitu. Gitu. Gimana? Oh, langsung tulis ya. Ya, kita lihatin ya salawatnya. Harus dong, harus gede-gede. Ini salawat apa namanya? Yang diajarin sama Rasulullah langsung soalnya. Wa anzilhu al-maq'ada ada al-muqarraba indaka al-maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Dibaca ibu ya, dibaca di sholat atau kapan aja, atau ibu sambil masak atau bapak sambil ngelakuin aktivitasnya gitu dibaca itu. Jadi kata Nabi wajibat lahu syafaat, maka dia wajib dapat syafaatku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya, ibu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah dan Nabi Muhammad ridho sama kita semua. Ini yang kedua, silatul ilmi, ngaji. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi asas kita agar selalu perkumpulan kita ini langgeng dan istiqomah. Tadi yang pertama silaturahim, yang kedua silatul ilmi, yang ketiga silatul ruhi, nyambung rasa terhadap orang-orang yang sudah tiada. Sama siapa? Sama keluarga kita yang sudah tiada, orang-orang soleh. Terlebih lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyambung dulu. Makanya kita perkumpulan gini, nah di sini alhamdulillah, makanya bersyukur, tawasulan, yang ngaji, sholawatan, wajib pokoknya jadi orang yang itu mantap, lengkap soalnya di dalam majelis lengkap. Itu ada ilmunya, ada sholawatnya, ada zikirnya, lengkap. Ada tawasulan, nyambung ke orang-orang soleh, luhur orang soleh. Jadi apa namanya? Ada kalimat inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Kalau kita nyebut atau membaca manaqib orang-orang soleh, maka turun rahmat Allah, maka turun rahmat orang-orang soleh. Apalagi kalau kita nyebutin kisahnya penghulunya orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti turun ke dalam nih kitab Sahih Bukhari ini, udah otomatis turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin sih, yakinnya sampai begitu kofnya itu yakin, harus yakin yang dibaca kitab Sahih Bukhari terus maulid wajib deh, nikmat deh. Jadi alhamdulillah nih, biar ruh kita tersambung terhadap ruh-ruhnya orang soleh, tersambung dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah itu namanya shalawat Jibril. Shalawat Jibril itu shalawat yang dibaca oleh malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pernah diijazahin sama istrinya Habib Ahmad Bafaqih Tempel Malang. Dulu waktu ziarah Rasul tuh ketemu langsung tuh sama istrinya, istri keduanya. Beliau tuh punya 3 istri. Rasul ketemu sama istri keduanya.
nanya-nanya, Habib Ahmad Bufaki ini kan ya maaf secara fisik cacat kakinya. Tapi beliau punya guru, siapa gurunya? Langsung Rasulullah dan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad dan Nabi Khidir langsung gurunya beliau berdua tuh.